Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya anak-anakku semua? Kelas 10 SMK Muhammadiyah 1 Sleman. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kalimat syahadat. Nah, anak-anakku semua minggu lalu sudah membaca modul 2 tentang kalimat syahadat. Nah, untuk sekarang ini bisa disimak ya penjelasan dari kalimat syahadat itu. Nah, apa sih kalimat syahadat itu? Nah, di sini kalimat la ilaha illallah. Makna dari la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah diawali dengan huruf la. La pada awal kalimat tersebut dalam ilmu bahasa disebut dengan la nafiyah lil jinsi, yang berarti huruf nafi yang menafikan atau meniadakan segala macam jenis ilah atau sesembahan. Sedangkan ilah adalah huruf istisna, pengecualian, yang mengecualikan Allah dari segala macam jenis sesembahan atau ilah yang dinafikan. Nah, di sini makna dari la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini sebenarnya mengandung dua makna, yaitu penolakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan makna menetapkan bahwa satu-satunya sesembahan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam istilah Al-Qur'an, ilah ini memiliki beberapa makna, yaitu di sini ada 5 makna. Yang pertama, mahbubun, yang artinya yang dicintai. Kemudian yang kedua, matbu'un, sesuatu yang diikuti. Ketiga, marhabun, sesuatu yang ditakuti. Keempat, marghubun, sesuatu yang diharapkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ma'budun, sesuatu yang disembah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini tadi kan sudah mengetahui tentang makna-makna mengenai dari la ilaha illallah. Nah, selanjutnya apa sih pengertian la ilaha illallah itu? Di sini ada terdapat beberapa pengertian la ilaha illallah, yang mana pengertian dari la ilaha illallah itu, yang pertama, tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah. Kedua, tidak ada yang maha memberi rizki kecuali Allah. Ketiga, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Keempat, tidak ada yang maha memiliki kerajaan kecuali Allah. Kelima, tidak ada yang maha menentukan aturan kecuali Allah. Keenam, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. Dan yang ketujuh, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Oke, selanjutnya hakikat kalimat syahadat. Nah, anak-anakku semua pasti sudah pada tahu kan bunyi kalimat syahadat itu bagaimana? Nah, langsung saja kalimat syahadat itu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nah, yang artinya bahwasanya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, di sini dari kata asyhadu secara bahasa itu berasal dari kata syahadu yang mempunyai 3 arti. Arti yang pertama, musyahadah, yang artinya menyaksikan. Kemudian yang kedua, syahadah, yang artinya kesaksian. Dan yang ketiga, half, yang artinya sumpah. Nah, jadi inti dari 2 kalimat syahadat itu yaitu
bahwasanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjadikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai titik uswatun hasanah. Jadi, kalimat syahadat ini sah diucapkan oleh seseorang apabila memenuhi 3 syarat, yaitu orang itu harus meyakini di dalam hatinya, kemudian diucapkan dengan lisannya dan menyampaikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya dampak dari kalimat syahadat. Nah, dampak dari kalimat syahadat ini setelah seseorang mengucapkan, memahami makna dan mengamalkan kalimat syahadat itu, maka kalimat ini akan mempunyai dampak kepada orang tersebut. Nah, jadi di sini ada beberapa dampak yang memang seseorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat. Yang pertama, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mentaati Rasulullah. Keempat, ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu juga kalimat syahadat itu mempunyai fungsi. Nah, jadi ada 5 fungsi dari kalimat syahadat itu. Yang pertama, sebagai pintu masuk ke dalam Islam. Kemudian, sebagai ringkasan ajaran Islam. Selanjutnya, sebagai dasar sebuah perubahan. Selanjutnya, sebagai hakikat dakwah para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sebagai kalimat dengan pahala yang benar. Baik anak-anakku semua. Nah, dari penjelasan tadi yang mana di situ sudah ada makna kalimat syahadat, kemudian sudah ada fungsi, kemudian sudah ada manfaat dan lain-lainnya. Nah, sekarang ada juga hal-hal yang membatalkan kalimat syahadat itu. Jadi, di sini juga ada beberapa hal yang mana bisa membatalkan kalimat syahadat itu. Nah, yang pertama, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mengingkari bahwa semua nikmat lahir maupun batin adalah karunia Allah. Jadi, yang membatalkan itu mengingkari ya. Nah, kemudian padahal setiap muslim itu wajib mengakui bahwa semua nikmat yang diperoleh di dunia ini hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, beribadah dan beramal dengan tujuan selain Allah. Nah, seharusnya kita itu sebagai seorang muslim itu jika beribadah dan beramal itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, taat secara mutlak kepada selain Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, membenci Islam dan seharusnya atau sebagian. Yang keenam, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, menyatakan bahwa suatu ayat maknanya bertentangan dengan kenyataan yang ada. Nah, ke-8 yang terakhir itu beribadah kepada bukan selain Allah. Jadi beribadah kepada bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu beribadahnya itu karena yang lain. Bisa jadi karena dia pengen riya aja atau bagaimana. Jadi itu niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya anak-anakku semua. Oke, jadi cukup sekian penjelasan tentang kalimat syahadat pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anakku semua bisa mengamalkan dan mengerti tentang makna kalimat syahadat itu. Dan semoga bermanfaat untuk anak-anakku semua. Cukup sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.